Salah satu hal yang membuat kita bisa dikatakan sebagai seorang manusia adalah karena kita mempunyai cinta dan kasih sayang. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama Denaf Official. Dan pada kesempatan kali ini, Denaf Official akan menceritakan sebuah film yang berjudul Aswatama 2020. Namun sebelum ke ceritanya, Denaf Official ingin menyapa para penonton terlebih dahulu. Di antaranya, Natastor dari Bandung, Kartini dari Karawang, Mi Aceh dari Aceh, Jusri dari Samarinda, Jaka dari Medan, Opung Ida Rosida dari Bekasi, Rizky Rais dari Jepang, Rizal Syah, serta seluruh para penonton Denaf Official yang mohon maaf belum bisa tersapa semuanya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung lanjut ke ceritanya. Let's go! Awal kisah, kita akan diperlihatkan dengan ibu dari seorang anak laki-laki yang bernama Gana yang akan melahirkan anak keduanya di sebuah rumah sakit. Dan singkat cerita, Ibu Gana pun akhirnya telah berhasil melahirkan anak keduanya dengan selamat. Dan layaknya bayi normal pada umumnya, anak kedua Ibu Gana pun lahir dalam keadaan menangis. Lalu, dalam keadaan yang masih sedikit panik, Gana pun masuk ke dalam ruangan untuk melihat ibu serta adik perempuannya yang baru lahir. Dan ajaibnya, tangisan dari adik perempuan Gana yang baru lahir langsung terhenti sesaat setelah dia melihat Gana kakaknya. Melihat itu, si ibu pun tersenyum lalu mengatakan kepada Gana bahwa mulai saat ini berjanjilah kalau Gana akan selalu merawat, menyayangi, dan menjaga adik perempuannya tersebut. Mendengar itu, sambil tersenyum Gana pun berjanji kepada ibu serta adiknya bahwa dia akan menyayangi dan menjaga adiknya tersebut dengan sangat baik. Singkat cerita, 20 tahun pun telah berlalu, dan di sebuah pantai, kita akan diperlihatkan dengan beberapa orang nelayan yang baru saja kembali ke daratan setelah mereka pergi bekerja untuk menangkap ikan di laut. Dan sesampainya mereka di pesisir pantai, 4 orang dari nelayan tersebut dihampiri oleh seorang aki-aki yang bernama Kang Kohar. Di mana maksud dari Kang Kohar mendatangi 4 nelayan ini adalah untuk memerintahkan mereka berempat untuk menculik seorang wanita yang ada di foto tersebut, lalu menyerahkan wanita itu kepada Kang Kohar. Karena ternyata sudah lama sekali Kang Kohar menjadi bos dari keempat orang nelayan ini dan selalu menyuruh mereka untuk menculik gadis-gadis yang menjadi target dari Kang Kohar. Dan sesaat setelah mereka mendapatkan target penculikan mereka selanjutnya, keempat orang nelayan ini pun segera menyelidiki dan membuntuti wanita yang menjadi targetnya tersebut, yang ternyata bernama Rupa. Di mana setelah beberapa waktu mereka memantau pergerakan Rupa dan telah mengetahui seluruh aktivitas Rupa, mereka pun segera melakukan aksinya. Di mana di saat Rupa sedang berjalan sendirian, di tengah-tengah jalan yang akan dilewati oleh Rupa, keempat orang ini pun menyamar dan bersikap seolah mereka adalah penduduk di daerah tersebut sambil bermain badminton. Lalu, di saat Rupa sudah berada dekat dengan mereka, salah seorang dari mereka pun dengan sengaja mengarahkan kok yang sedang mereka pakai untuk bermain badminton ke arah Rupa, lalu meminta Rupa untuk mengembalikan koknya tersebut. Dan ketika Rupa akan mengambil lalu mengembalikan kok tersebut, tiba-tiba jarinya tertusuk jarum yang sengaja disimpan di dalam kok tersebut. Di mana ternyata di dalam jarum tersebut itu ada sebuah obat yang akan membuat Rupa atau siapapun yang terkena tusukan jarum tersebut akan jatuh pingsan setelah beberapa saat terkena tusukan jarum tersebut. Sehingga ketika Rupa mengembalikan kok tersebut lalu berjalan melanjutkan perjalanannya, tiba-tiba Rupa pun mengalami pusing, lalu jatuh pingsan. Dan setelah itu, keempat orang nelayan ini pun bergegas membawa Rupa dengan menggunakan sebuah mobil ambulan. Dan begitulah cara dari keempat nelayan ini dalam melakukan setiap aksinya. Di mana pertama-tama, mereka membuat wanita yang menjadi target mereka jatuh pingsan, lalu membawa target mereka dengan menggunakan sebuah ambulan. Sementara itu di tempat lain di rumah kediaman orang tua Gana, adik perempuan Gana yang kini sudah tumbuh dewasa bernama Pria akan segera melangsungkan pertunangannya dengan laki-laki yang dia cintai. Namun saat ini, Pria dan seluruh keluarganya sedang sedikit panik karena Gana kakak kesayangan Pria belum juga datang ke India untuk menghadiri acara pertunangan Pria. Karena ternyata sejak beberapa tahun terakhir, Gana bekerja di Amerika sehingga dia sudah tidak tinggal di India dan hanya datang ke
India sesekali untuk mengunjungi keluarganya yang setelah cukup lama ditunggu di depan bandara oleh kerabatnya yang bertugas untuk menjemputnya pulang ke rumah. Ghana yang kini sudah tumbuh dewasa pun akhirnya tiba di bandara India. Dan inilah dia sosok dari Ghana yang kini sudah beranjak dewasa, di mana sesaat setelah dia sampai di bandara, Ghana pun segera berlari lalu menaiki mobil jemputan untuk segera pulang ke rumahnya agar dia tidak telat menghadiri acara pertunangan adiknya. Dan singkat cerita, Ghana pun akhirnya telah sampai di rumahnya, di mana kedatangan Ghana langsung disambut baik oleh seluruh keluarganya, apalagi oleh pria adiknya, karena di antara semua anggota keluarganya, Ghana adalah orang yang paling dekat dengan pria. Dan tak lama setelah kedatangan Ghana kembali ke rumahnya, acara pertunangan pria dengan pacarnya yang bernama Raffi pun akhirnya dilangsungkan dengan penuh kebahagiaan. Lalu, setelah acara pertunangannya selesai, Ghana menghampiri pria di kamarnya, di mana di sana mereka pun mengobrol dan berbincang. Dan di dalam obrolan mereka, pria mengungkapkan rasa kesalnya kepada Ghana karena sebelumnya Ghana berjanji kepada pria kalau Ghana akan pulang 10 hari sebelum acara pertunangan pria. Tapi nyatanya, Ghana malah pulang 10 menit sebelum acara pertunangannya dimulai. Oleh karena itu, untuk mengobati rasa kekesalan adiknya, Ghana pun berjanji kepada pria kalau dia tidak akan berangkat ke Amerika terlebih dahulu dan akan tetap tinggal di India sampai acara pernikahan pria selesai dilaksanakan. Mendengar itu, akhirnya pria pun kembali tersenyum. Lalu, pria pun menagih jam tangan yang telah dia pesan sebelumnya kepada Ghana. Sehingga, di sana Ghana pun memberikan jam tangan yang diinginkan oleh adiknya itu. Namun sebelum memberikan jam tangannya, Ghana bertanya kepada pria tentang mengapa pria meminta jam tangan seperti ini lagi, padahal sebelumnya Ghana telah memberikan jam tangan yang serupa kepada pria. Dan pria menjawab bahwa entah bagaimana ceritanya, tapi jam tangan tersebut kini telah hilang, ungkap pria. Kemudian, di malam harinya, Ghana pun dihampiri oleh pacarnya yang bernama Neha. Di mana di sana, Neha yang sudah sejak lama tidak bertemu dengan Ghana, sudah tidak kuat lagi menahan rasa rindunya. Sehingga, dia pun memberanikan diri untuk menyusup masuk ke dalam rumah Ghana di malam itu untuk menemui Ghana. Dan layaknya Neha, di sini Ghana pun juga mengungkapkan tentang sebesar apa rasa rindunya kepada Neha. Oleh karena itu, sejak hari itu, untuk mengobati rasa rindu di antara mereka, Ghana serta Neha pun selalu meluangkan waktu untuk menghabiskan waktu bersama-sama. Dan tidak hanya itu, tapi di momen kepulangan Ghana yang sekarang, Ghana bahkan menunjukkan keseriusan cintanya kepada Neha dengan membawa orang tuanya ke rumah Neha guna melamar Neha. Singkat cerita, di suatu malam, ketika Ghana sedang tertidur di kamarnya, dia dibangunkan oleh anjingnya yang terus menggonggong kepadanya. Dan ketika Ghana terbangun, anjingnya tersebut menuntun dan membawa Ghana menuju depan kamar pria. Dan sesampainya di depan kamar pria, alangkah terkejutnya Ghana ketika... Ketika Ghana melihat pria adik tercintanya akan melakukan bundir. Namun untunglah pria membatalkan niatnya itu sesaat setelah dia melihat Ghana. Kemudian Ghana pun menghampiri pria ke kamarnya, di mana di sana dengan penuh kesedihan pria pun langsung memeluk Ghana kakaknya. Lalu Ghana pun bertanya kepada pria tentang apa yang sebenarnya sudah terjadi sehingga pria ingin melakukan bundir. Dan alangkah terkejutnya Ghana ketika pria menjelaskan bahwa saat ini dia tengah hamil. Namun belum cukup sampai di situ, Ghana pun semakin dibuat lebih terkejut lagi saat pria menjelaskan bahwa orang yang telah menghamili dirinya bukanlah Raffi tunangannya. Mendengar itu, meski merasa sangat kaget, tapi Ghana mencoba untuk tetap terlihat tenang lalu menyuruh pria untuk menjelaskan seluruh kronologi kejadiannya kepada Ghana tentang bagaimana pria bisa hamil dan siapa orang yang telah menghamilinya. Dan Ghana berjanji bahwa dia akan mengurus dan menyelesaikan semua permasalahan pria jika pria menjelaskan seluruh kejadiannya kepada Ghana. Namun di sini, pria mengatakan bahwa dia sama sekali tidak mengetahui apapun tentang alasan mengapa dia bisa hamil dan siapa orang yang telah menghamilinya. Mendengar itu,
Gana pun kembali membujuk pria agar pria mau menjelaskan seluruh kejadiannya kepada Gana, agar Gana bisa mencarikan solusi untuk permasalahannya tersebut. Namun pria kembali menjawab bahwa dia memang tidak mengetahui apapun tentang alasan mengapa dia bisa hamil. Yang karena Gana menganggap bahwa pria tidak mau menjelaskan kejadiannya kepada Gana sehingga pria berpura-pura tidak mengetahui alasan mengapa dia bisa hamil, akhirnya untuk pertama kalinya sepanjang hidupnya, Gana pun marah dan membentak pria, di mana Gana mengatakan, "Bagaimana kau bisa tidak mengetahui itu? Kita sama-sama sudah dewasa dan sama-sama tahu apa yang menjadi penyebab seorang wanita bisa hamil. Jadi, coba sekarang ceritakan seluruh kejadiannya kepadaku, agar aku bisa mencarikan solusi untuk masalahmu," ungkap Gana dengan penuh emosi. Oleh karena itu, di sini pria pun bersumpah kepada Gana bahwa dia memang tidak mengetahui apapun tentang alasan mengapa dia bisa hamil. Di mana dengan sumpahnya tersebut, akhirnya Gana pun percaya bahwa pria memang tidak tahu apa-apa tentang mengapa dia bisa hamil. Sehingga di malam itu juga Gana pergi menemui Raffi lalu menjelaskan seluruh kenyataan yang sedang terjadi kepada Raffi. Dan Raffi yang mendengar fakta tersebut, dia pun hanya terdiam lalu pergi meninggalkan Gana. Namun di keesokan harinya, ketika Gana serta pria sedang pergi untuk menggugurkan kandungannya, Raffi datang menghampiri mereka berdua karena ternyata akhirnya Raffi mau menerima pria dan tetap mau melanjutkan niat mereka untuk menikah lalu hidup bersama. Lalu, di saat pria sedang diberikan tindakan untuk digugurkan kandungannya, di luar ruangan, Gana serta Raffi melakukan sebuah obrolan, di mana di dalam obrolan tersebut, Raffi meminta Gana agar Gana merahasiakan tentang kejadian ini dari semua orang, karena Raffi tidak mau kalau pria akan dianggap sebagai wanita yang tidak baik. Dan oleh karena itu, karena kini Raffi sudah mau menerima pria kembali dan mau melanjutkan pernikahan mereka, akhirnya pria pun bisa kembali tersenyum bahagia bersama seluruh keluarganya dalam menyambut hari pernikahannya bersama Raffi. Sampai akhirnya, hari pernikahan antara pria dengan Raffi pun telah tiba, di mana di sana semua orang pun merayakan pernikahan mereka dengan bahagia dan penuh sukacita. Lalu, setelah acara pernikahan selesai dilaksanakan, sebelum berangkat menuju kediaman suaminya, pria pun menghampiri dan memeluk Gana lalu berterima kasih atas semua yang telah Gana lakukan untuknya. Karena tanpa Gana, mungkin pernikahan dia dengan Raffi tidak akan pernah terlaksana, ungkap pria. Dimana setelah mengatakan semua itu, pria pun pergi meninggalkan Gana dan seluruh keluarganya, lalu pergi bersama Raffi suaminya ke tempat tinggal mereka yang baru. Namun sesaat setelah pria pergi, disinilah misi Gana yang selanjutnya dimulai, di mana Gana memutuskan untuk tidak kembali ke Amerika karena dia tidak ingin membiarkan orang yang telah merenggut kesucian adiknya berkeliaran bebas begitu saja. Oleh karena itu, di sini Gana pun menemui salah satu sahabat pria. Dan dari sahabatnya inilah, Gana mengetahui 3 nama laki-laki yang dulu satu kampus dengan pria dan selalu mengejar-ngejar pria. Sehingga, di sini Gana pun menduga bahwa mungkin orang yang telah menghamili pria adalah salah satu dari 3 laki-laki tersebut. Oleh karena itu, Gana pun bergegas untuk mendatangi satu persatu kediaman laki-laki tersebut untuk menanyakannya secara langsung kepada mereka. Di mana pertama-tama, Gana mendatangi kediaman dari laki-laki yang bernama Gobang. Namun alih-alih datang dan bertanya secara baik-baik, Gana justru masuk secara paksa, lalu menghajar Gobang beserta seluruh teman-teman Gobang yang kebetulan sedang ada di kediaman Gobang. Dan setelah membuat Gobang beserta teman-temannya tidak berdaya, Gana menghampiri Gobang. Lalu, sambil memperlihatkan foto pria, Gana bertanya kepada Gobang tentang apakah Gobang mengenal pria dan apakah benar Gobang selalu mengejar-ngejar pria. Dan Gobang menjawab bahwa benar dia memang mengenal pria dan benar dulu dia memang selalu mengejar-ngejar pria. Namun sudah sejak lama, Gobang tidak pernah lagi mendengar kabar tentang pria. Karena selama ini, Gobang tinggal di luar negeri untuk melanjutkan
melanjutkan pendidikannya. Dan Gobang baru pulang ke India beberapa hari yang lalu. Mendengar itu, Gana pun percaya lalu pergi meninggalkan Gobang. Kemudian, Gana pun pergi mendatangi laki-laki kedua yang bernama Gobed. Dan layaknya seperti apa yang dia lakukan kepada Gobang, Gana juga mendatangi Gobed dengan cara yang kasar, di mana Gana secara ujug-ujug langsung memukuli dan menghajar Gobed beserta semua teman-temannya. Dan setelah membuat Gobed beserta teman-temannya tak berdaya, Gana pun menghampiri Gobed lalu menunjukkan foto pria dan menanyakan pertanyaan yang sama dengan yang Gana tanyakan kepada Gobang. Dan Gobed menjawab bahwa benar dia mengenal dan mencintai pria. Namun itu dulu, saat mereka masih berkuliah di kampus yang sama. Namun sekarang, Gobed sudah berhenti mengejar-ngejar pria karena setelah Gobed berjuang mati-matian untuk mendapatkan cinta pria, pria tetap tidak peduli dan tidak membalas cinta dari Gobed. Ungkap Gobed. Mendengar itu, Gana pun percaya lalu pergi meninggalkan Gobed. Kemudian, Gana pergi untuk mencari laki-laki ketiga yang bernama Gofur. Dan menurut informasi yang Gana dapatkan dari sahabat pria, bahwa di antara ketiga laki-laki yang mengejar-ngejar pria, Gofur adalah orang yang paling tergila-gila kepada pria. Di mana Gofur selalu mendekati pria dengan cara terus mengirimkan pesan lewat Facebook kepada pria. Dan meski sudah beberapa kali Facebooknya diblokir oleh pria, Gofur akan terus mengirimkan pesan kepada pria lewat akun Facebooknya yang baru. Ungkap sahabat pria. Dan layaknya apa yang dia lakukan kepada dua laki-laki sebelumnya, Gana pun juga datang ke tempat Gofur dengan kasar. Lalu, Gana langsung memukuli dan menghajar Gofur beserta seluruh teman-temannya. Dan setelah membuat mereka semua tak berdaya, barulah Gana menghampiri Gofur untuk menanyakan pertanyaan yang sama seperti yang Gana tanyakan kepada dua laki-laki sebelumnya. Dan di sini, Gofur menjawab bahwa memang benar dia mengenali dan menyukai pria. Dan benar, dia juga sering mengirim pesan kepada pria lewat Facebook. Namun sudah sejak lama, karena pesannya tidak kunjung dibalas dan selalu dicuekan oleh pria, Gofur pun sadar kalau pria tidak akan pernah menerima cintanya. Sehingga, sudah sejak lama Gofur pun berhenti mengirim pesan kepada pria dan berhenti mengejar cinta pria. Ungkap Gofur. Kemudian, untuk membuat Gana percaya, Gofur pun memperlihatkan riwayat chattingannya dengan pria. Sehingga dari sini, Gana bisa melihat kapan terakhir kali Gofur mengirimkan pesan kepada pria. Dan itu sudah sangat lama sekali. Oleh karena itu, Gana pun percaya lalu melepaskan Gofur dan pergi dengan berjuta kebingungan di dalam hatinya karena dia belum bisa menemukan petunjuk tentang laki-laki yang telah menghamili adiknya. Hal itu membuat Gana galau dan terus kepikiran karena dia belum bisa menemukan sedikit pun petunjuk tentang pelaku pemerkosa adiknya. Dan hal itu membuat Gana menjadi begitu sangat emosi sehingga secara spontan Gana pun memukul kaca yang ada di depannya. Yang karena pukulannya tersebut didengar oleh ibunya, ibu Gana pun bergegas masuk ke dalam toilet untuk melihat apa yang terjadi. Lalu, karena di sana ibunya melihat tangan Gana yang sudah terluka dan berlumuran darah, dengan panik ibunya pun segera membawa Gana menuju rumah sakit, meski Gana menolaknya karena dia merasa bahwa tangannya tidak akan kenapa-kenapa. Singkat cerita, Gana dan ibunya pun sudah sampai di rumah sakit dan tangan Gana sudah selesai diobati. Kemudian, di sana Gana mendapatkan telepon dari Neha yang mengajak Gana untuk pergi ke acara ulang tahun temannya. Namun Gana menolak ajakan dari Neha dengan alasan bahwa dia sedang mempunyai banyak pekerjaan. Dan di tengah-tengah obrolan mereka berdua, ketika Gana sedang berjalan dan akan memasuki mobilnya, tiba-tiba hal itu membuat Gana menjadi sangat kaget. Namun di tengah-tengah rasa kagetnya, karena Gana melihat bahwa wanita tersebut sedang memegang sebuah kertas, dia pun mengambil kertas tersebut lalu membacanya. Dimana ketika Gana membacanya, ternyata wanita tersebut bernama Kirti. Dan surat tersebut berisi tentang permintaan maaf Kirti kepada orang tuanya, karena dengan sangat terpaksa Kirti harus mengakhiri hidupnya sendiri. Semua itu dikarenakan karena Kirti kini tengah hamil. Namun
Namun yang jadi masalahnya adalah Kirti sama sekali tidak mengetahui bagaimana dia bisa hamil dan juga tidak mengetahui siapa orang yang telah menghamilinya. Oleh karena itu, daripada harus mempermalukan keluarganya sendiri atas perbuatan yang tidak pernah dia perbuat, Kirti pun lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Di mana dari surat tersebut, Gana pun bisa menyimpulkan bahwa kasus yang dialami oleh Kirti sama persis dengan kasus yang dialami oleh pria adiknya. Dan di keesokan harinya, di saat Gana sedang mendatangi kantor polisi untuk mengurusi berkas-berkas yang dibutuhkan oleh ayahnya, tiba-tiba ada seorang bapak-bapak yang bernama Kang Uca bersama istrinya yang datang ke kantor polisi tersebut untuk melaporkan bahwa putrinya telah hilang. Mendengar itu, alih-alih menanggapi laporan dari Kang Uca, si Pak polisi ini pun malah mencuekkan keluhan dari Kang Uca dan malah asik menonton channel Denaf Official sambil tertawa tiwi. Sampai akhirnya Kang Uca pun memberikan uang suap kepada si Pak polisi, yang membuat si Pak polisi ini pun akhirnya mau menanggapi keluhan dari Kang Uca. Lalu memberikan sebuah kertas beserta pulpen kepada Kang Uca dan menyuruh Kang Uca untuk menuliskan keluhannya di dalam kertas tersebut. Dan ketika Kang Uca selesai menuliskan keluhannya, si Pak polisi ini pun mengatakan kalau nanti dia akan menghubungi Kang Uca jika seandainya nanti dia berhasil menemukan anak dari Kang Uca, ungkap si Pak polisi. Namun setelah Kang Uca bersama istrinya pergi, alih-alih segera menindaklanjuti laporan dari Kang Uca dengan serius, si Pak polisi ini pun malah kembali bersantai. Hal itu membuat Gana kesal sehingga dia pun menegur si Pak polisi, di mana Gana mengatakan seekor sapi saja tahu bagaimana caranya membalas budi kepada orang yang telah memberinya rumput, di mana si sapi akan selalu memberikan susu kepada orang yang selalu memberikan mereka rumput. Jadi, bagaimana bisa Anda yang merupakan seorang polisi malah asik bersantai setelah menerima sebuah keluhan dari seseorang, padahal orang tersebut telah memberikan uang suap kepada Anda, ungkap Gana. Mendengar itu, si Pak polisi pun menjawab bahwa sebenarnya dia bukan tidak mau menanggapi kasus tersebut dengan serius, tapi kasus tersebut bukan hanya terjadi kali ini saja, tapi sudah ada banyak sekali orang tua yang membuat laporan tentang anak mereka yang hilang. Lalu, untuk membuat Gana percaya, si Pak polisi pun menunjukkan catatan yang berisi tentang laporan para orang tua yang melaporkan tentang kehilangan anak gadis mereka, di mana ternyata kasus kehilangan anak gadis tersebut bisa mencapai 10 kasus dalam sehari. Namun yang membuat para polisi kesal adalah, di saat para polisi mencari anak-anak yang hilang tersebut bahkan sampai berbulan-bulan lamanya, ketika pada akhirnya para polisi tidak bisa menemukan anak-anak tersebut, dengan rasa sedih dan bersalahnya para polisi pun mendatangi pihak keluarga untuk meminta maaf karena mereka tidak bisa menemukan anak gadisnya yang hilang. Namun di saat para polisi tersebut mendatangi orang tua yang kehilangan anak gadis mereka lalu meminta maaf karena tidak bisa menemukan anak gadis mereka yang hilang, orang tua si anak malah tertawa lalu meminta maaf dan mengatakan bahwa sebenarnya anaknya sudah kembali pulang di hari di mana dia membuat laporan tentang kehilangan anaknya tersebut. Dan dengan entengnya, si orang tua tersebut meminta maaf karena mereka lupa untuk memberitahu dan mencabut laporan mereka tentang anaknya yang hilang. Setelah itu, si Pak polisi ini pun menjelaskan bahwa kejadian tersebut tidak hanya terjadi kepada satu kasus anak hilang, melainkan terjadi kepada seluruh kasus anak yang hilang, di mana setiap ada orang tua yang membuat laporan tentang anaknya yang hilang, si anak selalu kembali ditemukan di hari di mana si orang tuanya membuat laporan tentang kehilangan anaknya tersebut. Namun semua orang tua selalu sama, mereka selalu terburu-buru membuat laporan tentang kehilangan anaknya, namun mereka selalu lupa memberitahu dan mencabut laporan mereka kembali di saat anaknya kembali ditemukan. Dan karena hal itulah membuat para polisi terus melakukan pencarian terhadap si anak, padahal anak tersebut telah pulang dan telah kembali kepada orang tuanya, ungkap si Pak polisi. Oleh karena itu, kini para polisi pun sudah sangat mengetahui tentang kasus kehilangan anak tersebut, sehingga si Pak polisi selalu yakin kalau ada orang tua yang datang untuk membuat laporan tentang kehilangan anak gadisnya, maka pasti si anak gadisnya tersebut akan kembali ditemukan di hari itu juga. Sehingga kini para polisi tidak pernah lagi menanggapi kasus kehilangan anak dengan serius, ungkap si Pak polisi sambil berlalu pergi. Dan di saat si Pak polisi tersebut sedang pergi itulah, Gana mengambil HP di saku celananya, lalu memfoto setiap lembar berkas kasus kehilangan anak tersebut.
Kemudian, setelah selesai menyelesaikan berkas yang dibutuhkan oleh ayahnya, Gana pun pergi meninggalkan kantor polisi tersebut. Namun di saat dia keluar dari kantor polisi, Gana melihat Kang Uca yang pergi dengan menggunakan sebuah bajai. Sehingga, untuk membuktikan perkataan si Pak Polisi yang menyebutkan bahwa anak yang hilang akan kembali ditemukan di hari di mana orang tuanya membuat laporan, Gana pun memutuskan untuk mengikuti Kang Uca untuk mengetahui apakah Kang Uca akan menemukan anaknya di hari itu juga atau tidak. Singkat cerita, malam pun telah tiba dan Gana masih menunggu di depan kediaman Kang Uca untuk membuktikan perkataan dari si Pak Polisi. Lalu, sambil menunggu dan mengawasi rumah Kang Uca, lewat data laporan anak hilang yang tadi dia foto di kantor polisi, Gana pun mencoba menelpon salah satu keluarga yang pernah melaporkan kehilangan anak. Dan di sana, dengan mengaku sebagai seorang polisi, Gana mengatakan bahwa beberapa waktu yang lalu, Anda datang ke kantor polisi untuk membuat laporan tentang anak Anda yang hilang. Lalu, apa yang terjadi dengan putri Anda sekarang? Tanya Gana. Dan si orang tua yang ditelepon oleh Gana yang bernama Kang Momon ini menjawab bahwa anaknya telah kembali pulang di hari di mana dia membuat laporan ke kantor polisi. Namun Kang Momon lupa untuk memberitahu dan mencabut laporannya kembali ke kantor polisi, ungkap Kang Momon. Namun di tengah-tengah obrolan mereka, tiba-tiba Gana melihat Kang Uca bersama istrinya yang sedang berusaha menghentikan sebuah kendaraan. Sehingga Gana pun memutuskan panggilan dengan Kang Momon, lalu masuk ke dalam mobilnya dan menghampiri Kang Uca. Di mana di sana, Gana bertanya kepada Kang Uca tentang apa yang terjadi dan mau pergi kemana Kang Uca. Dan Kang Uca menjawab bahwa sebelumnya dia kehilangan putrinya. Namun kini, dia telah mendapatkan informasi tentang putrinya. Dan kini, putrinya sedang berada di sebuah rumah sakit. Mendengar itu, Gana pun segera membawa Kang Uca beserta istrinya menuju rumah sakit tempat di mana putrinya sedang dirawat. Dan sesampainya di rumah sakit, Gana melihat kalau putri Kang Uca telah selesai diberikan sebuah pengobatan dan sudah diizinkan pulang oleh dokter. Lalu, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, Gana pun mendekati mereka untuk mendengarkan pembicaraan antara dokter dengan Kang Uca. Di mana lewat pembicaraan mereka, Gana mengetahui bahwa alasan mengapa putri Kang Uca dilarikan ke rumah sakit tersebut adalah karena putri Kang Uca mengalami pusing dan jatuh pingsan akibat mengalami hipoglikemia. BTW, hipoglikemia itu adalah penurunan kadar gula di dalam darah ya guys. Dan setelah Kang Uca pulang bersama anak dan istrinya, Gana pun kembali menghubungi Kang Momon. Lalu, meminta Kang Momon agar memberikan teleponnya kepada putri Kang Momon. Sehingga, Kang Momon pun memberikan teleponnya tersebut kepada putrinya. Dan di sana, Gana bertanya kepada putri Kang Momon tentang apa yang sebenarnya terjadi di hari di mana putri Kang Momon menghilang. Mengapa dia bisa tiba-tiba hilang, dan mengapa dia bisa tiba-tiba kembali pulang. Lalu, putri Kang Momon pun menjawab bahwa di hari itu dia sedang menunggu bus di sebuah halte. Namun tiba-tiba dia merasakan pusing dan tubuhnya terasa sangat lemas. Sehingga di sana dia jatuh pingsan. Dan setelah dia pingsan, dia tidak mengingat apapun. Namun yang jelas, ketika dia kembali terbangun, dia sudah berada di sebuah rumah sakit, ungkap si wanita ini. Mendengar itu, Gana pun menjadi sangat terkejut. Karena apa yang dialami oleh putri Kang Momon itu sama persis dengan apa yang dialami oleh putri Kang Uca. Lalu, di keesokan harinya, Gana pun pergi mendatangi rumah kediaman orang tua Kirti untuk memberitahukan tentang surat yang dipegang oleh Kirti pada saat Kirti melakukan bunuh diri. Dan pada saat mereka selesai berbicara lalu Gana akan kembali pulang, tiba-tiba Gana melihat rekam medis atau catatan rumah sakit milik Kirti di bawah meja tempat mereka mengobrol. Sehingga dengan itu, Gana pun bisa mengetahui bahwa sebelumnya Kirti pernah dirawat di rumah sakit. Oleh karena itu, di sini Gana pun bertanya kepada orang tua Kirti tentang kapan Kirti dirawat dan apa alasannya. Lalu, orang tua Kirti pun menjelaskan bahwa Kirti tengah mengalami pusing dan jatuh pingsan 3 bulan yang lalu. Tapi entah bagaimana ceritanya, namun yang jelas, pada saat Kirti kembali tersadar, dia sudah berada di rumah sakit Omni, ungkap orang tua Kirti. Mendengar itu, Gana pun kembali menyimpulkan bahwa apa yang terjadi kepada Kirti itu sama persis dengan apa yang terjadi kepada anak Kang Uca serta anak Kang Momon.
Oleh karena itu, untuk memastikan apakah pria juga mengalami hal yang sama dengan Kirti dan yang lainnya, saat Gana sudah kembali pulang ke rumahnya, Gana bertanya kepada ibunya, "Bu, pada saat aku masih berada di Amerika, ibu pernah menelponku dan mengatakan bahwa pria sedang dirawat di sebuah rumah sakit. Apa yang terjadi kepada pria waktu itu, Bu? Mengapa dia bisa sampai dirawat?" tanya Gana. Mendengar itu, ibunya pun menjawab bahwa alasan mengapa pria dirawat di rumah sakit adalah karena pria mengalami pusing lalu jatuh pingsan. Dan pada saat pria terbangun, dia sudah berada di rumah sakit, ungkap ibunya. Mendengar itu, Gana pun menyadari bahwa apa yang terjadi kepada pria dan wanita-wanita yang lainnya merupakan kejadian yang sama persis. Sehingga dari sini, Gana pun bisa menyimpulkan bahwa orang yang menjadi dalang dari apa yang terjadi kepada para wanita di kotanya tersebut merupakan orang yang sama. Setelah itu, lewat data laporan anak hilang yang pernah dia foto sebelumnya, Gana pun menghubungi setiap orang tua yang pernah membuat laporan tentang kehilangan anaknya ke kantor polisi. Dan dari sini, Gana akhirnya mengetahui bahwa semua wanita yang dilaporkan hilang mengalami kejadian yang serupa, di mana mereka mengalami pusing lalu jatuh pingsan. Setelah itu, mereka kembali tersadar setelah mereka berada di rumah sakit. Kemudian, Gana menanyakan kepada setiap orang tua yang dia telepon tentang di manakah anak mereka mengalami pusing dan jatuh pingsan, dan ke rumah sakit manakah anak-anak mereka dibawa saat itu. Sehingga dari sini, Gana mengetahui bahwa para gadis yang pingsan tersebut dibawa ke rumah sakit yang berbeda. Oleh karena itu, Gana pun langsung membuat rangkaian kejadian tentang di mana saja para gadis tersebut jatuh pingsan dan ke rumah sakit mana saja para gadis tersebut dibawa. Setelah itu, Gana pun mendatangi satu persatu rumah sakit tersebut untuk mencari tahu tentang siapa orang yang mengantarkan para wanita tersebut ke rumah sakit di saat para wanita tersebut jatuh pingsan. Dan dari keterangan karyawan rumah sakit, Gana pun akhirnya mengetahui bahwa para wanita yang jatuh pingsan tersebut dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan sebuah ambulan. Namun di sini, karyawan rumah sakit menolak memberitahu mengenai detail ambulan mana dan siapa supir ambulan yang telah membawa para wanita pingsan itu ke rumah sakit dengan alasan privasi rumah sakit. Sehingga karyawan ini pun menolak memberitahukannya kecuali kepada pihak kepolisian. Begitupun dengan rumah sakit yang lainnya, mereka juga hanya memberitahu bahwa wanita-wanita itu diantar dengan menggunakan sebuah ambulan, namun tidak mau memberitahu mengenai detail ambulan yang membawa wanita-wanita tersebut ke rumah sakit kecuali kepada pihak kepolisian. Sementara itu di malam harinya, keempat nelayan anak buah Kang Kohar pun kembali mendapatkan misi baru untuk menculik seorang gadis yang menjadi target Kang Kohar. Oleh karena itu, di keesokan harinya, keempat nelayan ini pun sudah bersiap untuk menjalankan aksi mereka berikutnya. Di mana di sana, mereka membagi tugas, di mana 2 orang dari mereka bertugas menyamar menjadi badut, sementara 2 orang lagi menyamar menjadi petugas ambulan. Setelah itu, 2 orang yang menjadi badut pun memberikan sebuah bunga kepada seorang wanita yang menjadi target mereka, yang ternyata wanita tersebut adalah teman dari Neha yang bernama Surti. Namun ketika Surti mengambil bunga tersebut, tiba-tiba tangan Surti tertusuk jarum yang sengaja dipasangkan di bunga tersebut. Sehingga dari sini, kalian pasti sudah bisa menebakkan tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Ya, kalian benar. Surti akan mengalami pusing lalu jatuh pingsan. Setelah itu, keempat nelayan ini pun akan menculik Surti dengan membawanya menggunakan sebuah ambulan. Di mana ketika Neha sedang pergi ke toilet, ketika Neha kembali dari toilet, tiba-tiba Surti sudah tidak ada dan sudah tidak bisa dihubungi. Sehingga Neha pun menghampiri seorang petugas di mall tersebut untuk menanyakan apakah si petugas melihat seorang wanita yang memakai baju putih yang sebelumnya datang ke mall tersebut bersama Neha. Lalu, si petugas pun menjawab bahwa wanita berbaju putih yang tadi bersamamu barusan jatuh pingsan. Sehingga kini dia sedang dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan sebuah ambulan. Mendengar itu, Neha pun segera berlari menyusul Surti untuk menemaninya pergi ke rumah sakit. Namun sayangnya, Neha terlambat dan ambulan yang membawa Surti sudah keburu pergi.
Oleh karena itu, Neha pun memutuskan untuk berangkat sendiri ke rumah sakit guna menyusul Surti. Dan karena melihat tulisan di ambulan tersebut, membuat Neha mengetahui bahwa ambulan yang membawa Surti merupakan ambulan milik rumah sakit Omni. Sehingga, Neha pun segera berangkat menuju rumah sakit Omni. Namun setibanya Neha di rumah sakit, di saat Neha menanyakan pasien atas nama Surti ke petugas rumah sakit, alangkah terkejutnya Neha ketika si petugas rumah sakit mengatakan bahwa tidak ada pasien atas nama Surti di rumah sakit tersebut. Sehingga di sana, di tengah-tengah rasa terkejut Neha karena dia tidak bisa menemukan Surti, Neha pun menelpon Gana lalu menceritakan seluruh kejadian yang terjadi kepada Gana. Dan Gana yang mendengar cerita Neha, dia pun segera bergegas menuju rumah sakit Omni untuk menghampiri Neha. Dan setibanya di rumah sakit, setelah menghampiri Neha, Gana pun segera mengajak Neha menuju ruangan departemen teknis di rumah sakit tersebut. Dan di sana, Gana bertanya kepada petugas di ruangan tersebut tentang berapa banyak ambulan yang dimiliki oleh rumah sakit tersebut. Lalu, si petugas menjawab bahwa rumah sakit tersebut memiliki 9 buah ambulan. Kemudian, Gana kembali bertanya tentang apakah seluruh ambulan-ambulan tersebut memiliki alat pelacak yang terhubung ke rumah sakit, dan si petugas menjawab, ya, seluruh ambulan-ambulan tersebut memiliki alat pelacak. Mendengar itu, Gana pun menyuruh si petugas untuk melacak lokasi dari seluruh ambulan milik rumah sakit tersebut. Sehingga dengan itu, lokasi dari semua ambulan milik rumah sakit Omni pun bisa diketahui. Setelah itu, Gana menyuruh Neha untuk tetap tinggal di ruangan tersebut, lalu membimbing dan mengarahkan Gana menuju lokasi di mana ambulan-ambulan tersebut berada. Sementara Gana akan pergi untuk menghampiri seluruh ambulan-ambulan tersebut satu persatu, guna mencari keberadaan Shruti. Singkat cerita, dengan bimbingan dari Neha, Gana pun akhirnya berhasil menemukan ambulan pertama milik rumah sakit Omni. Namun di saat Gana memeriksa ambulan tersebut, ternyata isi dari ambulan tersebut bukanlah Shruti. Sehingga, Gana pun melanjutkan pencariannya menuju ambulan kedua. Namun setelah ambulan kedua ditemukan, di sana juga tidak ada Shruti. Oleh karena itu, Gana pun melanjutkan pencariannya menuju ambulan ketiga dan keempat. Namun Gana juga tidak menemukan Shruti di dalam ambulan-ambulan tersebut. Sampai akhirnya, Gana pun melanjutkan pencarian menuju ambulan yang kelima. Namun karena Gana menemukan sebuah jalan buntu, Gana pun harus melanjutkan pengejaran terhadap ambulan yang kelima dengan berlari. Dan ketika Gana menemukan ambulan kelima tersebut, Gana pun bersiap, lalu berlari mengejar ambulan kelima tersebut. Dan setelah itu, menghentikan ambulan tersebut dengan menabraknya menggunakan tubuhnya sendiri, di mana dengan itu membuat ambulan tersebut terhempas yang membuat pintu ambulannya menjadi terbuka, di mana ternyata di dalam ambulan tersebut memanglah terdapat Shruti. Melihat itu, Gana pun bersiap untuk menghajar orang-orang yang membawa Shruti tersebut untuk membawa Shruti kembali dan untuk menginterogasi mereka semua. Begitupun dengan keempat nelayan tersebut yang melihat ada orang yang menghalangi aksi mereka, juga bersiap untuk menghajar Gana agar mereka bisa segera melanjutkan aksi mereka. Oleh karena itu, maka gedebukan pun terjadi. Dan dengan kemampuannya, ternyata Gana bisa dengan mudah mengalahkan keempat nelayan tersebut. Dan keempat nelayan tersebut yang telah menyadari bahwa orang yang sedang mereka hadapi bukanlah orang yang sembarangan, mereka pun memutuskan untuk pergi melarikan diri dan meninggalkan Shruti. Namun jelas Gana tidak membiarkan mereka begitu saja, lalu mengejar mereka semua, di mana keempat nelayan tersebut kabur ke dalam kerumunan orang yang sedang melakukan sebuah ritual, lalu bersembunyi di antara kerumunan orang tersebut. Hal itu membuat Gana kesulitan mencari mereka semua. Namun pada akhirnya, Gana pun bisa menemukan satu anggota mereka yang bernama Viraya, lalu menghajarnya.
Setelah itu, Gana menunjukkan foto pria lalu menanyakan kepada Viraya tentang apakah Viraya mengenal pria. Dan Viraya menjawab bahwa dia mengenal wanita yang ada di foto tersebut karena beberapa waktu yang lalu dia pernah menculik wanita yang ada di foto tersebut. Mendengar itu, Gana pun kembali bertanya tentang apakah yang dia lakukan setelah menculik pria. Dan Viraya menjawab bahwa dia hanya melakukan penculikan demi mendapatkan bayaran. Jadi, dia tidak melakukan apapun dan hanya menculik lalu menyerahkan wanita yang dia culik kepada seseorang yang membayarnya, ungkap Viraya. Setelah itu, Gana pun menanyakan tentang siapa orang yang menyuruh Viraya untuk melakukan penculikan. Namun sayangnya, sebelum Viraya menjawab, Gana keburu diserang oleh 3 anggota nelayan lainnya yang berniat menolong Viraya. Sehingga pergedebukan di antara mereka pun kembali berlanjut. Dan di sini sebenarnya Gana bisa kembali melumpuhkan keempat nelayan tersebut. Namun sayangnya, kerumunan orang yang sedang melakukan ritual yang tiba-tiba saja berlarian ke arah Gana membuat Gana kehilangan jejak dari keempat nelayan tersebut. Oleh karena itu, dengan sangat terpaksa Gana pun kembali lalu membawa Seruti ke sebuah rumah sakit dengan aman. Sementara itu di tempat lain, kita akan diperlihatkan dengan seorang dokter yang bernama Dr. Manoj Kumar. Yang meski dia memiliki wajah yang ganteng, tapi si Dr. Manoj ini memiliki sebuah kelainan. Itu terlihat ketika Manoj memasuki sebuah kamar mayat, lalu menghampiri mayat dari seorang wanita. Dan setelah itu, Manoj pun menggadabah mayat tersebut. Gila. Kilo jelema teh. Dan Manoj mempunyai seorang rekan yang selalu menemani dirinya dalam semua kondisi. Dan dia bernama Badru. Lalu, saat Manoj sedang dalam perjalanan bersama Badru, Manoj mendapatkan sebuah telepon dari Kang Kohar yang mengatakan bahwa keempat nelayan yang dia tugaskan untuk menculik Seruti telah gagal dalam melakukan aksi penculikannya kali ini. Semua itu dikarenakan karena ada seorang pemuda yang menghajar dan menghentikan keempat nelayan tersebut saat mereka sedang menjalankan aksi penculikannya. Mendengar itu, alih-alih marah karena aksi penculikannya telah gagal, Manoj malah terlihat santai bahkan menyuruh Kang Kohar untuk membawa keempat nelayan tersebut ke rumahnya nanti malam untuk melangsungkan makan malam bersama. Sehingga dari sini, kita akhirnya bisa mengetahui bahwa dalang dari penculikan terhadap para wanita selama ini sebenarnya adalah Manoj. Dan singkat cerita, di malam harinya, Kang Kohar bersama keempat nelayan anak buahnya pun mendatangi rumah Manoj untuk memenuhi undangan makan malam dari Manoj. Namun setibanya mereka di rumah Manoj, mereka mendapati seorang pemuda yang sedang berdiri di depan rumah Manoj. Dan ketika Kang Kohar menanyakan sedang apa si pemuda tersebut berdiri di sana, si pemuda pun menjawab bahwa dia sedang mencari kantor perusahaan travel yang bernama Siva Sakti Travel. Mengetahui itu, Kang Kohar pun menjelaskan bahwa kantor Siva Sakti Travel ada di belakang rumah Manoj tersebut. Dan dari kejadian ini, Kang Kohar pun menjelaskan kepada keempat nelayan bahwa sebelum si pemuda, ternyata telah ada banyak sekali orang yang bermaksud mencari Siva Sakti Travel, namun malah nyasar ke rumah Manoj. Semua itu dikarenakan karena kantor Siva Sakti Travel berada tepat di belakang rumah Manoj. Setelah itu, Kang Kohar pun membawa keempat nelayan tersebut ke dalam rumah Manoj. Sehingga untuk pertama kalinya selama mereka bekerja untuk Manoj, akhirnya mereka berempat bisa bertemu langsung dengan Manoj. Dan di sana, Manoj pun menyambut keempat anak buahnya tersebut dengan ramah, lalu menyuruh mereka untuk memakan makanan yang sudah dia siapkan. Dan di saat mereka sedang makan itulah, Manoj menanyakan kejadian kegagalan penculikan Seruti kepada mereka berempat. Sehingga di sini mereka berempat pun menjelaskan kejadian tersebut secara detail kepada Manoj. Namun di sini, keempat orang ini pun berjanji kalau mereka tidak akan membiarkan pemuda yang telah menghalangi mereka hidup bebas begitu saja, dan akan segera menyusun rencana untuk melenyapkan pemuda tersebut. Mendengar itu, Manoj pun menghampiri Badru lalu mengatakan bahwa karena kini sudah ada orang yang mengetahui kalau keempat nelayan inilah pelaku penculikan kepada para wanita selama ini, Manoj pun merasa takut kalau pemuda yang mengenali keempat nelayan
nelayan ini akan terus melacak keberadaan dari keempat nelayan ini. Dan ketika si pemuda tersebut menemukan keempat nelayan ini, Manoj merasa takut kalau nantinya si pemuda tersebut akan mengetahui tentang Manoj lewat keempat nelayan ini. Oleh karena itu, di sini Manoj pun berniat untuk menghabisi keempat nelayan ini saat itu juga. Yang karena Manoj mengatakan itu di dekat keempat nelayan tersebut, membuat keempat nelayan tersebut bisa mendengarnya dan merasa sangat terkejut dengan ucapan Manoj. Oleh karena itu, karena mereka sudah tahu kalau Manoj ingin menghabisi mereka di sana, mereka semua pun bersiap untuk menghabisi Manoj terlebih dahulu sebelum nantinya Manoj akan menghabisi mereka semua. Sehingga ketika Manoj datang menghampiri mereka berempat, mereka pun mencoba menyerang Manoj. Namun ternyata Manoj tidak selemah kelihatannya, sehingga Manoj berhasil menahan serangan yang diarahkan kepadanya, lalu balik menyerang keempat nelayan tersebut dan berhasil mengalahkan lalu menghabisi mereka semua di sana. Dan setelah berhasil menghabisi keempat nelayan tersebut, Manoj pun melakukan makan malam tepat di hadapan mayat-mayat dari keempat nelayan tersebut tergeletak. Sehingga dari sini, kita bisa sedikit mengetahui tentang segila apa sosok dari Manoj ini. Dan di saat dia sedang makan malam itulah, sambil menodongkan sebuah garpu ke leher Kang Kohar, Manoj bertanya kepada Kang Kohar tentang apakah pemuda tersebut juga mengetahui kalau Kang Kohar terlibat dalam aksi penculikan tersebut atau tidak. Yang karena Kang Kohar menjawab bahwa pemuda tersebut tidak mengetahui bahwa Kang Kohar juga terlibat, membuat Manoj menurunkan garpunya dan membatalkan niatnya yang ingin menghabisi Kang Kohar. Singkat cerita, di keesokan harinya, Gana yang sedang kebingungan karena dia belum menemukan orang yang telah menghamili adiknya, dia pun merenung di pesisir pantai yang ada di pinggiran kota tempat tinggalnya. Dan di saat dia sedang merenung itulah, Gana melihat sebuah perahu yang bertuliskan huruf R. Di mana dengan itu, Gana pun mengingat kalau tulisan yang ada di perahu tersebut itu sama persis dengan tato yang ada di dada Viraya. Sehingga dengan itu membuat Gana menyimpulkan bahwa perahu tersebut mungkin adalah milik Viraya. Dan dari sini Gana pun akhirnya menyadari bahwa keempat orang penculik tersebut merupakan para nelayan. Oleh karena itu, di sini Gana pun bertanya kepada bocil-bocil yang sedang nongkrong di pantai tersebut tentang di manakah rumah dari pemilik perahu tersebut. Dan dari si bocil ini, akhirnya Gana pun bisa menemukan rumah kediaman Viraya dan bertemu dengan istri dari Viraya. Lalu, dengan mengaku sebagai petugas survei, di sana Gana pun meminta kepada istri Viraya untuk mempertemukan Gana dengan Viraya. Namun karena istri Viraya mengatakan bahwa suaminya belum pulang, Gana pun beralasan meminta segelas air kepada istri Viraya agar istri Viraya memperbolehkan Gana untuk masuk ke dalam rumahnya. Karena siapa tahu di dalam rumahnya tersebut, Gana akan bisa menemukan sebuah informasi. Dan di saat Gana sedang minum itulah, istri Viraya kembali keluar rumah karena ada tetangganya yang memanggil dirinya. Sehingga di sana Gana bisa dengan leluasa melihat-lihat seluruh isi rumah dari Viraya. Namun sayangnya Gana tidak bisa menemukan apapun dan hanya menemukan jam tangan pemberiannya kepada pria yang sebelumnya sempat hilang. Oleh karena itu, di sana Gana pun mengambil jam tangan tersebut lalu pergi meninggalkan rumah Viraya. Dan di saat dia akan pergi meninggalkan rumah Viraya itulah dia ditelepon oleh ibunya yang menyuruhnya untuk segera pulang ke rumah. Karena di rumahnya sedang ada pria adiknya yang ingin melakukan ritual kepadanya. Mendengar itu, Gana pun menjadi sangat bahagia sehingga dia pun buru-buru untuk kembali pulang. Dan sesampainya di rumah, Gana pun menghampiri pria dengan senyuman kebahagiaan di wajahnya. Lalu, setelah pria melakukan ritualnya tersebut, Gana pun menunjukkan jam tangan pria yang sebelumnya sempat hilang. Melihat itu, pria pun menjadi sangat bahagia lalu memeluk Gana.
Setelah itu, Gana yang sedang berada di kamarnya dihampiri oleh Neha yang marah dan kesal kepada Gana. Karena semenjak kedatangan Gana kembali ke India, Neha merasa kalau Gana telah berubah. Di mana menurut Neha, kini Gana sangatlah cuek kepada Neha dan sama sekali tidak pernah mempunyai waktu untuk Neha. Padahal sebelumnya, di saat Gana masih di Amerika, Gana selalu menelpon Neha untuk berbagi banyak cerita dengan Neha di saat Gana sedang ada waktu luang. Tapi sekarang, di saat mereka berdekatan dan mempunyai banyak waktu untuk menghabiskan waktu bersama, Gana malah cuek dan seperti selalu menjauhi Neha. Oleh karena itu, di sini Neha pun menanyakan tentang apakah Gana sudah bosan kepada Neha dan apakah Gana berniat untuk meninggalkan Neha, tanya Neha. Dan sebelum Gana sempat menjawab pertanyaan Neha, Neha kembali melanjutkan perkataannya. Jika Gana memang berniat meninggalkan Neha, seharusnya sejak awal Gana tidak usah datang ke rumah Neha dengan membawa orang tuanya untuk melamar Neha. Apa kau tahu rasa sakit yang aku rasakan, Gana? Setelah kau mendatangi keluargaku dan berjanji akan menikahiku, kau malah mencampakkan aku. Coba bayangkan, jika seandainya apa yang aku alami menimpa adik perempuanmu. Bagaimana jadinya jika adik perempuanmu dicampakkan setelah diberikan sebuah harapan? Ungkap Neha. Mendengar perkataan Neha, Gana pun menampar Neha lalu mengatakan, bagaimana bisa kau mengatakan omong kosong seperti itu? Bagaimana bisa kau mempunyai pikiran sebodoh itu? Aku tidak pernah menjauhimu. Aku hanya sedang menghadapi sebuah masalah yang tidak bisa aku jelaskan kepadamu. Bukan karena aku ingin merahasiakan sesuatu darimu, tapi apakah aku harus mengatakan kalau adikku mencoba melakukan bunuh diri 2 hari menjelang pernikahannya? Apakah aku harus mengatakan kalau adikku telah hamil sebelum dia menikah dan tidak tahu siapa yang telah menghamilinya? Tanya Gana yang membuat Neha ngahuleng. Lalu Gana pun melanjutkan perkataannya. Neha, ada beberapa hal yang tidak bisa kita ceritakan kepada orang lain, sekalipun orang itu adalah orang yang kita cintai. Sebagai seorang kakak, aku tidak rela membiarkan orang yang telah menghamili adikku hidup bebas begitu saja. Jadi, saat ini aku sedang berusaha untuk menemukan orang tersebut. Tapi kau malah berbicara omong kosong dan mencurigai diriku, ungkap Gana yang membuat Neha merasa sangat syok. Sementara itu di tempat lain, ada seorang wanita yang bernama Saumya yang merupakan anak dari seorang pengusaha kaya raya sekaligus seorang menteri. Di mana di sana, Saumya yang baru saja selesai berbelanja di sebuah mall dihampiri oleh seorang remaja yang bermaksud menjual sebuah parfum kepada Saumya. Dan ketika Saumya membeli parfum tersebut lalu masuk ke dalam mobilnya, di saat Saumya menghirup parfum tersebut, Saumya pun mengalami pusing lalu jatuh pingsan. Dan singkat cerita, Saumya pun kini sudah ada di kediaman Manoj dan sudah selesai digadabah atau dinikmati oleh Manoj. Namun di saat Manoj sedang bersantai setelah dia menggadabah dan menikmati tubuh Saumya, tiba-tiba Saumya kembali tersadar. Hal itu membuat Manoj menjadi sangat kaget dan merasa sangat aneh karena bagaimana bisa Saumya kembali sadar. Padahal seharusnya saat ini harusnya Saumya masih berada di dalam pengaruh obat bius. Oleh karena itu, di sini Manoj pun memeriksa tubuh Saumya dan dari tangan Saumya yang terdapat banyak sekali bekas suntikan, Manoj pun menyimpulkan bahwa Saumya merupakan seorang pecandu narkoba. Sehingga di sini Manoj pun mengerti tentang alasan mengapa Saumya bisa kembali sadar, padahal seharusnya efek obat biusnya belum habis. Semua itu dikarenakan karena Saumya merupakan seorang pecandu narkoba dan dosis normal obat bius pada umumnya itu tidak akan mempan terhadap seorang pecandu narkoba. Itulah sebabnya Saumya bisa kembali terbangun sebelum waktunya. Oleh karena itu, karena Manoj mengira kalau mungkin Saumya sudah terbangun sejak tadi di saat Manoj masih sedang menikmati tubuhnya, Manoj pun menyimpulkan bahwa Saumya telah melihat wajah Manoj dan telah melihat apa yang sudah Manoj lakukan kepadanya. Sehingga untuk mencegah kalau nantinya Saumya akan melaporkan apa yang telah Manoj lakukan kepadanya yang nantinya akan membuat kebusukan Manoj diketahui oleh banyak orang, Manoj pun memutuskan untuk menghabisi Saumya. Namun ketika Manoj mengambil sebuah sekop dan akan menghabisi Saumya, dia dihentikan oleh Badru yang melarang Manoj melakukan itu dengan mengatakan bahwa Manoj tidak boleh menghabisi Saumya karena itu akan membahayakan posisi Manoj.
Manoj, ingatlah, selama ini aksimu dalam menculik para wanita untuk menikmati tubuh dari para wanita tersebut selalu aman karena kamu selalu melepaskan kembali para wanita yang kamu culik sehingga tidak ada orang yang curiga. Tapi jika kali ini kamu menghabisi mangsamu, maka hal itu akan menjadi sebuah topik besar yang akan memancing perhatian dari banyak orang. Sehingga nantinya akan membuat para polisi menyelidiki kasus kematian dari Soumya yang akan membuatmu berada dalam bahaya, ungkap Badru. Namun Manoj tidak mau mendengarkan nasihat Badru karena Manoj takut jika dia tidak menghabisi Soumya, maka Soumya akan melaporkan seluruh kejadian dan apa yang telah Manoj lakukan kepadanya. Dimana dengan itu, maka kebusukan Manoj selama ini akan diketahui dan perbedaan pendapat di antara mereka membuat mereka saling berdebat. Lalu, di tengah-tengah perdebatan mereka, Soumya pun akhirnya telah tersadar sepenuhnya. Dan Soumya yang melihat ada orang di hadapannya, dia pun bertanya tentang siapa Manoj dan apa yang telah terjadi di sana. Dan Manoj yang merasa kalau Soumya telah mengganggu perdebatannya dengan Badru, secara refleks Manoj pun menghantam kepala Soumya. Lalu, setelah akhirnya Manoj menyadari bahwa dia telah menghantam kepala Soumya, Manoj pun tertawa bahagia. Setelah itu, untuk memastikan kematian Soumya, Manoj pun dimana dari sini, akhirnya kita bisa mengetahui bahwa tujuan Manoj dalam melakukan aksi-aksi penculikannya tersebut adalah karena Manoj ingin melampiaskan nafsu birahinya kepada para wanita-wanita yang dia culik. Dimana setelah Manoj selesai menggadabah atau menikmati tubuh dari wanita yang dia culik, Manoj akan melepaskan kembali wanita tersebut. Namun karena Manoj tidak mau kalau kebusukannya diketahui oleh wanita-wanita yang menjadi korbannya, Manoj pun membuat wanita-wanita yang akan dia culik pingsan terlebih dahulu sehingga mereka tidak mengetahui kalau tubuh mereka telah dinikmati oleh seseorang. Setelah itu, Manoj memanggil Kang Kohar lalu menyuruh Kang Kohar untuk membuang mayat Soumya di depan kantor polisi. Sehingga dengan itu, kejadian penemuan mayat Soumya yang dibuang di depan kantor polisi pun menjadi sebuah pemberitaan yang viral yang menghebohkan seluruh kota. Dan Gana yang juga melihat pemberitaan tersebut langsung bergegas menuju rumah kediaman orang tua Soumya. Dimana di sana, karena orang tua Soumya merupakan seorang pengusaha kaya raya sekaligus seorang menteri, rumah kediamannya pun langsung dipenuhi oleh para polisi serta banyak orang lainnya. Lalu, sambil mengawasi rumah kediaman orang tua Soumya, Gana pun duduk di sebuah warung yang berdagang di depan rumah orang tua Soumya. Dan tak lama setelah itu, datanglah seorang polisi yang ingin beristirahat sambil minum teh di warung tempat saat ini Gana berada. Namun di saat si polisi ini akan meminum teh yang dia pesan, dia mendapatkan sebuah panggilan dari atasannya yang mengatakan bahwa mobil yang digunakan oleh Soumya sebelum dia diculik telah ditemukan. Jadi, atasannya menugaskan si Pak Polisi ini untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap mobil Soumya. Hal itu membuat si Pak Polisi ini kembali pergi untuk mengecek mobil milik Soumya sebelum dia bisa mensuruput dan menikmati teh yang dia pesan. Dan melihat si Pak Polisi tersebut pergi untuk mengecek mobil Soumya, diam-diam Gana pun mengikuti si Pak Polisi tersebut karena siapa tahu Gana akan mendapatkan sebuah informasi penting di sana. Lalu, di saat Gana sampai dan telah melihat para polisi yang sedang memeriksa mobil milik Soumya, Gana pun terbesit sebuah ide untuk mendapatkan sebuah informasi. Di mana di sana, Gana menyuruh Neha untuk menyusup masuk ke kediaman orang tua Soumya dengan berpura-pura dan mengaku bahwa Neha merupakan teman dekat dari Soumya. Sehingga, Neha pun mengikuti instruksi Gana dan pergi ke rumah kediaman orang tua Soumya, lalu mengaku sebagai sahabat Soumya kepada ayah Soumya. Sehingga dengan itu, ayah Soumya pun membiarkan Neha berkeliaran bebas di rumahnya karena ayah Soumya mengira bahwa kedatangan Neha adalah untuk ikut berbelasungkawa atas meninggalnya Soumya. Dan setelah bisa masuk ke dalam rumah kediaman orang tua Soumya, Neha pun mencari lalu masuk ke dalam kamar Soumya.
Kemudian, Neha kembali menelpon Gana untuk menanyakan apakah langkah selanjutnya yang harus Neha lakukan. Lalu, Gana menyuruh Neha untuk mencari laptop atau iPad milik Soumya. Dan Neha menemukan sebuah laptop milik Soumya yang tergeletak di kasurnya. Sehingga, di sana Neha pun segera membuka laptop tersebut, lalu memfoto banyak informasi di dalam laptop tersebut. Setelah itu, Neha pun mengirimkan foto-foto tersebut kepada Gana. Sehingga dengan itu, Gana pun akhirnya bisa melihat galeri pribadi milik Soumya. Di mana dari galeri milik Soumya tersebut, Gana pun menemukan sebuah petunjuk. Setelah itu, Gana pun pergi ke mall terakhir yang dikunjungi oleh Soumya sebelum Soumya diculik. Dan dengan mengaku sebagai seorang wartawan yang datang bersama para polisi, akhirnya Gana pun diizinkan untuk melihat CCTV di mall tersebut. Di mana dari rekaman CCTV tersebut, Gana akhirnya menemukan sebuah rekaman video yang menunjukkan Soumya yang sedang dihampiri oleh seorang remaja yang menawarkan parfum kepada Soumya di hari di mana Soumya diculik. Dan dari informasi yang dia dapatkan dari karyawan mall tersebut, Gana pun bisa mendapatkan identitas dari si remaja yang telah menjual parfum kepada Soumya. Di mana ternyata si pemuda tersebut merupakan seorang penjual bunga yang selalu berjualan di dekat mall tersebut. Oleh karena itu, Gana pun segera pergi untuk mencari si pemuda tersebut. Dan ketika Gana menemukan si remaja tersebut, Gana pun menunjukkan foto Soumya lalu menanyakan kepada si remaja tersebut tentang apakah si remaja tersebut mengenal gadis di foto itu atau tidak. Dan si remaja menjawab bahwa sebenarnya dia tidak mengenal gadis itu, namun dia pernah menjual sebuah parfum kepada gadis tersebut tempo hari, ungkap si remaja. Mendengar itu, Gana pun kembali bertanya, "Kau kan seorang penjual bunga, jadi mengapa kau bisa menjual parfum kepada gadis ini? Apakah selain berjualan bunga kau juga berjualan parfum?" tanya Gana. Dan si pemuda menjawab, "Tidak, aku bukanlah seorang penjual parfum. Tapi kebetulan di hari itu ada seorang pria tua yang memintaku untuk menjualkan parfum-parfum yang dia bawa," ungkap si remaja. Mendengar itu, lewat foto yang dia dapatkan dari galeri laptop Soumya yang sebelumnya dikirimkan oleh Neha, Gana pun menunjukkan sebuah foto kepada si remaja, lalu menanyakan, "Apakah pria tua yang memintamu menjualkan parfumnya adalah pria tua di foto ini?" tanya Gana. Melihat itu, si pemuda pun menjawab, "Benar, pria tua itu adalah dia," ungkap si remaja. Sehingga dari sini, Gana pun bisa menyimpulkan bahwa pelaku penculikan terhadap Soumya adalah si pria tua tersebut yang tidak lain adalah Kang Kohar. Dan dari fakta ini juga, Gana bisa menyimpulkan bahwa pasti ada hubungan antara Kang Kohar dengan keempat nelayan yang bertarung dengannya tempo hari. Oleh karena itu, untuk memastikannya, Gana pun kembali pergi ke rumah Viraya untuk mencari tahu. Namun sesampainya di rumah Viraya, Gana melihat seluruh keluarga dari keempat nelayan sedang menangis terseduh-seduh karena suami mereka tidak kunjung kembali. Sehingga di sana, semua warga nelayan ini pun mengira bahwa mungkin Viraya dan ketiga rekannya telah tewas tertelan ombak di laut di saat mereka sedang berlayar mencari ikan. Sementara itu di kediaman Manoj sedang kembali berdebat dengan Badru. Semua itu dikarenakan karena Badru yang melihat pemberitaan tentang penemuan mayat Soumya yang viral di pemberitaan. Hal itu membuat Badru menyalahkan Manoj atas tindakan yang Manoj lakukan dalam menghabisi Soumya. Di mana Badru mengatakan bahwa tindakan Manoj tersebut cepat atau lambat akan membuat Manoj dalam bahaya. Dan di tengah-tengah perdebatan mereka, tiba-tiba ada yang memijit bel pintu rumah Manoj. Dan ketika Manoj pergi untuk membukakan pintu, ternyata yang datang ke rumah Manoj merupakan para anggota polisi. Hal itu membuat Badru semakin panik karena dia mengira bahwa kedatangan para polisi tersebut adalah untuk menangkap Manoj. Namun ternyata maksud kedatangan para polisi tersebut adalah untuk menugaskan Manoj untuk melakukan otopsi terhadap mayat Soumya. Dr. Manoj Kumar. Sehingga dengan itu, Manoj pun kembali menghampiri Badru dengan senyuman licik penuh kemenangannya, sekaligus membuktikan kepada Badru bahwa kekhawatiran Badru sama sekali tidak terbukti.
Singkat cerita, Manoj pun telah selesai melakukan otopsi dan sedang memberikan keterangan dari hasil otopsinya di hadapan para media. Di mana di sana, Manoj mengatakan, "Sepanjang karirku, baru kali ini tanganku sampai bergetar saat sedang melakukan otopsi. Semua itu dikarenakan karena saking tidak teganya aku melihat betapa mengerikannya jasad dari si korban. Dari hasil otopsi yang aku lakukan, aku bisa mengetahui bahwa si pelaku telah memukul kepala korban dengan batang besi berkali-kali. Dan dari sana, aku bisa menyimpulkan bahwa orang yang telah menghabisi Soumya, dia pasti bukanlah manusia, melainkan seekor iblis yang berwujud manusia. Oleh karena itu, aku mendukung keras pihak kepolisian untuk segera menangkap si pelaku," ungkap Manoj yang kemudian berlalu pergi meninggalkan para media. Sementara itu di kediaman Gana yang telah selesai menyaksikan keterangan hasil otopsi dari Manoj menunjukkan hasil penyelidikan yang telah dia lakukan selama ini kepada Neha. Di mana di sana, Gana mengatakan kalau pelaku penculikan tersebut melakukan aksi penculikan-penculikan terhadap gadis-gadis secara random. Tidak ada kriteria khusus dari gadis yang ingin mereka culik, dan mereka hanya memilih gadis yang ingin mereka culik secara random. Dan karena hampir setiap gadis yang diculik selalu mengalami hamil, maka Gana pun menyimpulkan bahwa tujuan dari penculikan-penculikan tersebut hanyalah untuk melampiaskan nafsu bejat dari si penculik. Di mana setelah si penculik melampiaskan nafsu birahinya terhadap wanita yang dia culik, si penculik pun akan kembali membebaskan wanita yang dia culik, lalu mengantarkan wanita tersebut ke sebuah rumah sakit. Setelah itu, Gana pun menjelaskan bahwa cara yang dilakukan oleh si penculik dalam melakukan aksi penculikannya adalah pertama-tama si penculik akan membuat target yang ingin dia culik mengalami pingsan. Setelah itu, si penculik akan membawa wanita yang dia culik ke suatu tempat, dan di tempat tersebutlah si penculik akan memperkosa wanita yang dia culik di saat wanita-wanita tersebut masih dalam keadaan tidak sadarkan diri. Itulah sebabnya kebanyakan dari korban penculikan selalu mengalami hamil, dan mereka tidak mengetahui bagaimana caranya mereka bisa hamil dan siapa orang yang telah menghamilinya. Lalu, setelah selesai dinikmati, si penculik akan kembali membebaskan korban yang dia culik dengan cara mengantarkan wanita tersebut ke sebuah rumah sakit. Sehingga dengan begitu, tidak akan ada orang yang curiga kalau wanita tersebut telah diculik oleh seseorang. Karena yang orang lain tahu, si wanita yang diculik tersebut mengalami pingsan, lalu dibawa ke sebuah rumah sakit oleh sebuah ambulan. Padahal sebenarnya, sebelum dibawa ke rumah sakit, ambulan yang membawa korban-korban penculikan selalu membawa para wanita yang menjadi korbannya ke suatu tempat terlebih dahulu untuk dinikmati, sebelum akhirnya dibawa ke sebuah rumah sakit untuk dirawat. Di mana dengan triknya tersebut, sampai saat ini si penculik masih bisa aman dan masih bisa berkeliaran bebas di dalam kota. Karena sampai saat ini, tidak ada orang yang menyadari akan aksi penculikan yang selalu dia lakukan. Setelah itu, Gana pun menjelaskan bahwa setelah dia menanyai ke semua korban penculikan yang dia tahu, semua wanita yang menjadi korban penculikan tersebut mengatakan bahwa alasan mengapa mereka jatuh pingsan sehingga harus dibawa dan dirawat di sebuah rumah sakit adalah karena mereka mengalami hipoglikemia. Oleh karena itu, di sini Gana pun menyimpulkan bahwa obat yang digunakan oleh si penculik untuk membuat korban-korbannya mengalami pingsan adalah obat hypomycin, sebuah obat yang bisa membuat kadar gula di dalam tubuh seseorang berkurang secara drastis. Di mana dengan berkurangnya kadar gula di dalam tubuh seseorang secara drastis, itu akan membuat tubuh seseorang menjadi lemas, lalu jatuh pingsan. Kemudian, Gana pun menjelaskan bahwa orang-orang yang selalu melakukan aksi penculikan terhadap para wanita di kotanya selama ini adalah 4 orang nelayan yang dipimpin oleh seorang pria tua. Namun meski begitu, tapi Gana sangatlah yakin bahwa keempat nelayan beserta 1 pria tua tersebut hanyalah anak buah dari pelaku yang sebenarnya. Karena dalang dibalik penculikan yang sebenarnya adalah orang yang ada di balik keempat nelayan beserta seorang pria tua tersebut, ungkap Gana. Namun sayangnya, Gana masih belum mengetahui siapa orang tersebut. Kemudian, Gana pun melanjutkan perbincangannya dengan Neha di balkon rumahnya. Namun tiba-tiba, Gana mendengar pemberitaan di TV yang memberitakan tentang seorang gadis yang hilang di sebuah mall. Oleh karena itu, Gana pun segera mendatangi mall tersebut, lalu pergi ke ruangan CCTV untuk melihat apa yang terjadi. Yang meski pada awalnya si petugas CCTV tidak mau menunjukkan rekaman CCTV-nya kepada Gana karena itu adalah privasi, tapi setelah Gana memberikan uang sogokan, si petugas ini pun
akhirnya mau menunjukkan rekaman CCTV-nya kepada Gana. Halo. Namun sebelum melihat rekaman CCTV-nya, Gana pun pergi keluar terlebih dahulu untuk menelpon Neha guna memberikan Neha sebuah instruksi. Dan setelah itu, Gana kembali ke ruangan CCTV untuk melihat rekaman CCTV-nya. Dan benar saja, dari rekaman CCTV di sana, Gana menemukan Kang Kohar yang sedang mengikuti si gadis yang baru saja hilang di mall tersebut. Selain itu, di sini Gana juga melihat bahwa Kang Kohar datang ke mall tersebut dengan menggunakan sebuah mobil yang berasal dari Siva Sakti Travel. Oleh karena itu, Gana pun segera pergi menuju kantor perusahaan Siva Sakti Travel untuk mencari sebuah informasi. Namun seperti biasa, karena Siva Sakti Travel merupakan sebuah bangunan yang berada tepat di belakang rumah Manoj, secara tidak sengaja Gana pun malah nyasar ke rumah Manoj. Lalu, setelah Manoj menjelaskan bahwa kantor Siva Sakti Travel ada di belakang rumahnya, ketika Gana berniat pergi meninggalkan rumah Manoj dan berniat mendatangi kantor Siva Sakti Travel, tiba-tiba Gana pun menyadari bahwa orang yang sedang mengobrol dengannya adalah Dr. Manoj Kumar, orang yang sebelumnya memberikan hasil laporan otopsi mayat Soumya di TV. Oleh karena itu, di sini Gana pun bermaksud menanyakan sesuatu kepada Manoj guna menambah informasi yang sudah dia ketahui demi memecahkan kasus yang sedang dia selidiki. Di mana di sini Gana menanyakan informasi mengenai obat hypomycin dan menanyakan apakah Manoj menemukan jejak obat hypomycin di dalam tubuh Soumya atau tidak. Namun dengan pertanyaan yang ditanyakan oleh Gana kepada Manoj, membuat Manoj menyadari bahwa Gana sedang mencari informasi untuk memecahkan kasus penculikan yang selalu Manoj lakukan. Sehingga Manoj pun mengatakan bahwa dia tidak mau menjawab pertanyaan Gana secara terburu-buru dan mengajak Gana untuk masuk lalu mengobrol di dalam rumahnya agar lebih santai. Oleh karena itu, Gana pun masuk ke dalam rumah Manoj untuk mengobrol. Namun sebelum memulai obrolan, Manoj mengatakan kalau dia akan membuatkan kopi untuk Gana terlebih dahulu agar obrolan mereka menjadi semakin enjoy. Dan di saat Manoj sedang membuat kopi itulah, Badru datang menghampiri Manoj lalu menanyakan tentang siapa pemuda tersebut. Dan Manoj menjawab bahwa pemuda tersebut sepertinya adalah orang yang sedang berusaha memecahkan kasus penculikan yang selama ini dilakukan oleh Manoj. Oleh karena itu, di sini Manoj berniat menghabisi pemuda tersebut dengan cara meracuni si pemuda tersebut lewat kopi yang akan diberikan oleh Manoj. Excuse me, sir. Sementara itu di kantor polisi, Neha pun pergi ke kantor polisi untuk menjalankan instruksi yang diberikan oleh Gana. Di mana instruksi tersebut adalah Neha disuruh oleh Gana untuk memberikan foto Kang Kohar kepada para polisi, lalu berbohong dengan mengatakan bahwa Kang Kohar adalah kakek Neha yang sudah 2 hari ini menghilang dan tidak pulang ke rumah. Oleh karena itu, Neha pun meminta bantuan dari para polisi untuk mencari kakeknya tersebut. Next plan ఏంటి? Gana, నువ్వు చెప్పినట్టే పోలీస్ స్టేషన్లో Dan setelah melaksanakan instruksi dari Gana, Neha pun pergi keluar kantor polisi dan akan segera pulang ke rumahnya sambil menelpon Gana yang sedang di rumah Manoj untuk memberitahu Gana bahwa Neha telah melaksanakan tugas yang Gana berikan. Namun di tengah-tengah obrolan antara Neha dengan Gana, tiba-tiba ada sebuah mobil yang membuang sebuah mayat di depan kantor polisi. Dan Neha yang melihat itu, dia pun segera memberitahukannya kepada Gana. Sehingga Gana pun menyuruh Neha untuk mengikuti mobil tersebut. Oleh karena itu, Neha pun segera mengikuti mobil yang membuang mayat tersebut yang ternyata adalah Kang Kohar. Begitupun dengan Gana yang segera pergi dari kediaman Manoj untuk menyusul Neha. Hal itu membuat Gana selamat dari racun yang akan diberikan oleh Manoj karena ketika Manoj akan memberikan kopi beracunnya, Gana sudah tidak ada di rumahnya. Kembali kepada Kang Kohar, di mana di sana Kang Kohar yang sadar bahwa dia sedang diikuti, dia pun segera menelpon Manoj untuk memberitahu Manoj bahwa ada seseorang yang sedang mengikutinya. Mendengar itu, Manoj pun menyuruh Kang Kohar agar tidak khawatir dan menyuruhnya untuk mengikuti semua instruksi Manoj. Di mana di sana Manoj mengarahkan Kang Kohar untuk pergi ke suatu tempat. Begitupun dengan Neha yang menjelaskan kepada Gana tentang kemana perginya arah mobil yang sedang Neha ikuti.
terjadi. Sehingga Gana pun bisa melakukan pengejaran dengan mengikuti arah yang dijelaskan oleh Neha. Namun ketika Gana menyadari bahwa mobil yang sedang dikejar oleh Neha sedang menuju ke pelabuhan, Gana pun segera menyuruh Neha untuk berhenti mengikuti mobil tersebut. Karena Gana yakin bahwa mobil tersebut pasti sedang mengikuti instruksi dari seseorang. Oleh karena itu, Gana pun menyuruh Neha untuk berhenti mengikuti dan segera kembali pulang ke rumahnya karena Gana takut terjadi apa-apa kepada Neha. Karena mulai dari sini, Gana akan menangani semuanya sendiri. Sehingga Neha pun menuruti Gana lalu kembali pulang. Sementara Gana bergegas menuju pelabuhan. Kembali kepada Kang Kohar yang kini sudah sampai di pelabuhan, di mana di sana akhirnya Manoj pun menyuruh Kang Kohar untuk berhenti dan menunggu di tempat di mana Kang Kohar sedang berada saat ini. Namun tak lama setelah itu, Gana pun datang dan dengan cepat menuju arah mobil Kang Kohar. Hal itu membuat Kang Kohar panik sehingga dia pun memohon-mohon kepada Manoj agar Manoj segera melakukan sesuatu untuk menolong Kang Kohar. Namun di tengah-tengah kepanikan Kang Kohar, tiba-tiba Babu, bayangkan tu babu. di mana ternyata Manoj sudah berada di pelabuhan tersebut untuk melenyapkan Kang Kohar guna melenyapkan setiap saksi atas kejahatan yang sudah dia lakukan selama ini. Di mana hal itu membuat Gana sangat kesal karena untuk kesekian kalinya dia harus menemui jalan buntu di saat dia hampir menemukan sebuah petunjuk. Namun di tengah-tengah rasa kesal Gana, dia melihat kartu servis mobil yang dikendarai oleh Kang Kohar. Sehingga Gana pun mengambil kartu servis mobil tersebut lalu pergi ke alamat bengkel yang tertera di kartu tersebut. Kemudian dengan menunjukkan kartu servis dari mobil yang dikendarai oleh Kang Kohar, Gana bertanya kepada si pemilik bengkel tentang siapakah pemilik dari mobil dengan plat nomor yang tertera di kartu tersebut. Dan si pemilik bengkel menjawab bahwa itu adalah mobil milik Dr. Manoj Kumar. Mendengar itu, Gana pun segera menyusup masuk ke dalam rumah Manoj. Dan setelah cukup lama berkeliling, Gana pun menemukan sebuah ruangan yang mana di dalam ruangan tersebut terdapat beberapa mayat yang diawetkan. Dan kita semua akan dibuat sangat terkejut ketika kita melihat bahwa di antara mayat-mayat yang diawetkan tersebut, salah satunya ternyata adalah Badru. Dan bersamaan dengan itu, Manoj serta Badru yang baru kembali ke rumahnya pun merasa sangat kaget karena mereka menyadari bahwa telah ada seseorang yang telah menyusup ke dalam rumahnya. Oleh karena itu, Manoj pun segera mengelilingi rumahnya untuk mencari si penyusup tersebut. Sampai akhirnya, Manoj menemukan Gana di ruangan di mana dia menyimpan mayat-mayat yang dia awetkan. Dan menyadari bahwa kini Manoj telah ketahuan, Badru pun merasa sangat marah sehingga dia pun melepaskan sabuknya lalu memukuli Manoj dengan sabuknya tersebut. Sehingga dari sini kita pun akan dibawa ke dalam flashback Manoj, di mana ternyata Badru adalah ayah kandung dari Manoj. Dan dulu Badru pernah mencambuk Manoj dengan sabuknya. Semua itu dikarenakan karena ada seorang ibu beserta anaknya yang melaporkan kepada Badru bahwa Manoj telah melecehkan anak perempuannya. Lalu, setelah menghukum Manoj, Badru pun menghampiri si ibu dan si anak tersebut, lalu meminta maaf kepada mereka dan memohon agar mereka tidak memberitahu siapapun tentang perbuatan yang sudah dilakukan oleh Manoj terhadap putrinya. Karena jika sampai perbuatan Manoj menyebar luas, maka pasti karir Manoj sebagai seorang dokter akan hancur, ungkap Badru sambil memberikan uang kepada si ibu agar si ibu merahasiakan perbuatan Manoj. Kemudian, Badru pun menghampiri Manoj di kamarnya lalu meminta maaf karena Badru telah memukulinya. Setelah itu, Badru mengatakan, "Nak, ingatlah satu hal, jika seandainya kamu melakukan sebuah kesalahan, maka pastikanlah kesalahanmu tidak diketahui oleh siapapun. Karena kamu hanya akan dikatakan bersalah jika kesalahanmu diketahui oleh orang lain. Dan jika kesalahanmu tidak diketahui oleh orang lain, maka di mata dunia kamu tidak akan bersalah," ungkap Badru. Mendengar itu, Manoj pun paham dengan ucapan Badru. Sehingga
Untuk menutupi kesalahannya, Manoj pun menghabisi si ibu dan si anak perempuan, juga menghabisi Badru yang merupakan ayahnya sendiri. Karena mereka bertiga telah mengetahui perbuatan bejat yang telah dilakukan oleh Manoj. Dan begitulah cerita yang sebenarnya, di mana dari flashback ini akhirnya kita bisa mengetahui bahwa sebenarnya Badru telah lama tewas, dan Badru yang selama ini selalu mendampingi Manoj hanyalah halusinasi dari Manoj saja. Dan setelah itu Gana pun menyerang lalu menghajar Manoj. Namun karena Manoj juga bukanlah orang yang sembarangan, di sini Manoj pun bisa memberikan perlawanan yang cukup sengit kepada Gana, sehingga pertarungan mereka pun diwarnai dengan jual beli serangan. Dan oleh karena itu, maka pergedebukan terakhir antara Gana melawan Manoj pun terjadi. Yang meski Manoj bisa melakukan perlawanan yang cukup sengit kepada Gana sehingga pertarungan mereka diwarnai dengan jual beli serangan yang cukup epik, tapi pada akhirnya Gana bisa mengungguli Manoj lalu mengalahkan dan menghabisinya. Lalu, setelah bisa menghabisi Manoj, Gana pun terdiam sejenak untuk beristirahat. Namun tiba-tiba, dia mendapatkan telepon dari ayahnya yang mengatakan bahwa ada seseorang yang telah mengancam dan akan melecehkan pria adiknya. Sehingga, di sini ayahnya pun menyuruh Gana untuk segera pulang ke rumah. Mendengar itu, Gana pun bergegas pulang ke rumahnya dengan penuh amarah. Namun ketika Gana sampai di rumahnya, ternyata itu hanyalah sebuah prank yang dilakukan oleh seluruh keluarganya untuk memberikan Gana sebuah kejutan. Sebuah kejutan untuk mengatakan bahwa sebentar lagi Gana akan menjadi seorang paman karena kini pria tengah hamil. Mendengar itu, Gana pun sangat amat bahagia lalu memeluk pria, adiknya yang sangat dia cintai dan sayangi. Dan dengan semua itu, maka film pun sudah berakhir. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini ya lur. Terima kasih bagi dulur-dulur yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya lur. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.